Raffi Sudirman, Abielo Parengkuan. Halo. Hai. Tidak semua orang punya kesempatan bisa main film oleh seorang Rudi Sudjarwo. Betul. Ya kan ya? Yes. Sebutkan satu kata yang menggambarkan pengalaman pertama kali main film. Raffi udah jadi penyanyi, musisi, terus kecebur di dunia film. Iyo sama sekali nggak pernah. Satu kata apa, Raffi? Menantang. Menantang. Iyo? Bangga. Menantang kenapa? Karena ini merupakan industri yang menurut aku beda banget sama tarik suara ya. Karena aku nyanyi juga, Om. Iya. Dan ini suatu tantangan baru yang aku pengen masuk gitu. Dan aku masuknya kecemplung, Om. Waktu itu kan aku nggak casting sengaja gitu. Aku nemenin temen casting. Siapa Terus, sih? Ya ada deh pokoknya. Ada gitu. deh. Oke. Pokoknya aku tuh. Tapi dia masuk gak? Dia nggak masuk. Hah? Dia ngelepas projectnya. Oh dia ngelepas. Iya, dia nggak Oke. masuk. Jadi Terus kamu nemenin dia. Aku nemenin dia. Terus aku nyampe rumah Mas Rudi, and then aku buka mobil. Aku ketemu Mas Rudi, terus Mas Rudi pertama kali kata yang dia bilang ke aku gini, muka lu tengil ya? Lu coba reading. Muka lu tengil. Dan pertama aku reading bukan jadi Damar, aku jadi Marlo. Nah, dan pas di situ dia bilang nggak cocok, dia kasih peran Damar, terus dia langsung ngejabat tangan aku langsung. Kamu jadi pemeran utama, langsung. Wow, langsung kayak menantang banget. Sepertinya sangat sangat all of a sudden gitu sih, Om. Jadi ini is a coincidence. It's a coincidence. It's a coincidence. Iya. Kamu nggak pernah kepikiran, maksudnya kamu dateng nganterin temen kamu, Iya. cuma untuk nganterin doang. Yes. Terus tiba-tiba semesta mendukung. Iya. It's very funny. Tapi pernah, ya of course. Dan pernah nggak kepikiran untuk main film? Enggak. Enggak. Sama sekali. Tapi pas kalau ada tawaran yang aku percaya gini, Om. Aku ketemu orang di waktu yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi aku selalu percaya itu. Aku ketemu Mas Rudi, aku ketemu Iyo, aku ketemu Om. Itu udah pada waktunya gitu. Dan ya aku percaya semesta aja. Emang ini berarti waktunya semesta untuk bekerja seperti ini gitu sih, Om. Oke, kalau Iyo bangga. Coba deskripsikan. Bangga ya karena sama Om Rudi langsung gitu loh. Kan Om Rudi kan udah senior, udah sangat berpengalaman kan dalam industri film. Terus juga kan film-film juga bagus-bagus, juga ngambil orang-orang yang baru-baru, muka-muka baru. Iya. Jadi ya bangga gitu loh. Galak nggak Om Rudi? Galak sih. Galak sih. Galak. Tapi mungkin galaknya kalau kita dengar dari orang-orang kru-krunya Iya, juga. kru. Galaknya kepada kru, tapi kalau dulu tuh galak banget, Om. Sekarang tuh galaknya udah mengurang katanya. Mengurang. Iya. Pernah dimarahin? Marahin kayaknya enggak sih, lebih ke tegas. Dia tuh Tegas. kayak ngasih tahu, lu kalau misalnya dimarahin kayak gini, lu reaksi lu nggak kayak gini gitu. Dia ngasih tahu logis banget sih, Om. Gitu sih. Kayak reaksi kita seharusnya kayak gimana gitu loh. Oke. Ceritain dong film ini tuh apa sih? Oke. Tentang apa? Film Saat Menghadap Tuhan ini, Iya. dia mengambil isu sosial seperti perundungan dan kekerasan seksual. Isu-isu yang sering banget terjadi sama umuran-umuran aku dan Iyo. Ya juga lingkungan sekitar kita gitu. Betul. Pasti ada yang ngalamin. Betul, dan menurut aku orang kan banyak banget yang kayak nanya, apakah Saat Menghadap Tuhan tuh horor dengan judulnya Saat Menghadap Tuhan gitu. Dan menurut aku pribadi sih, Om, ini horor yang sesungguhnya, Om. Karena setiap 2 jam sehari gitu, setiap 2 jam sekali Komnas, survei Komnas mengatakan kalau perundungan sama kekerasan seksual itu terjadi. Setiap 2 jam. Iya, dan itu merupakan isu yang menurut aku juga jarang diangkat sebagai film, dan aku respect banget sama Mas Rudi karena dia berani mengangkat isu ini sebagai film untuk mengangkat awareness kepada anak-anak remaja dan kepada tentunya pelaku ya. Dan sebenarnya Om Rudi tuh menanyakan siapa sih yang salah, apakah dari lingkungan orang tua, dari keluarganya sendiri, atau guru dari sekolah, atau mungkin anaknya. Jadi di sini nggak ada yang salah ataupun ada yang salah, itu tergantung persepsi publik masing-masing. Tapi di sini kita menyediakan perspektif dari guru, perspektif dari orang tua, dan perspektif dari anak-anak tersebut gitu sih. Oke, kalau menurut Iyo apa? Tentang apa ini film? Ya sama kayak Raffi, karena pelecehan seksual, perundungan yang sering terjadi di lingkungan, mungkin di keluarga yang lagi nonton mungkin ada yang pernah ngalamin. Yes. Jadi film itu sangat apa ya? Sangat apa sebutannya?
mengangkat isu-isu sosial yang benar-benar dirasain sama kalian gitu Iya, loh. betul. Mungkin tetangga kita juga betul pasti relatable ngerasain. ya. Relate banget Relatable. gitu. Iya. Oke. Sulit nggak sih memerankan Damar, memerankan Gito? Kalau sulit sih enggak. Karena kan kita udah workshop kan. Jadi kita Berapa lama workshopnya? Iya. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi workshop kan kita latihan sebelum on the set gitu loh. Jadi 2 bulan kita latihan. Jadi kan beda-beda, sutradara kan beda-beda cara-cara dia ke pemainnya kan. Nah kalau Rudy kan dia workshop. Kan ada sutradara yang langsung reading, jadi cuma baca skrip di meja besar gitu kan. Kalau Rudy tuh dia mempraktekin langsung. Jadi kita latihan, misalnya ada line-line-nya kita latihan langsung ke pemain kita. Latihan. Kalau udah latihan terus kita langsung presentation ke Om Rudy dengan kameranya. Jadi kita langsung di shot. Kalau udah, ntar kita nonton. Om Rudy juga nonton. Dan Ini lucunya si Iyo awalnya bukan jadi Gito, Om. Iyo awalnya jadi Marlo. jadi Marlo. Sama kayak kamu dong. Dan tiba-tiba dia jadi Gito itu gimana tuh prosesnya tuh? Yuk. Itu pas workshop. Iya. Jadi memang kan kita jadi awal-awal aku ditawarin kan gara-gara Om Rudy kan lagi nyari pemain kan. Yaudah dong, seharusnya Tante Oni kan juga main. Terus akhirnya ditanya lah Tante Oni. Akhirnya terus Tante Oni inget gua. Tanyalah ke bokap gua. Ini siapa tahu Iyo mau atau siapa? Bapak. Oh saya. Ya udahlah, kira sore-sore tuh datang akhirnya. Datang ke rumah Om Rudy. Soalnya Om Rudy kan juga kenal sama bokap gua kan. Jadi udah akhirnya ngobrol-ngobrol dulu. Pas gua awal dulu juga langsung ditembak. Oh ini mata lu mata ngehe nih, mata ngehe. Iya kan? Iya. Oh gitu, Om Rudy ngomong gitu. Iya. Terus udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Terus udahlah akhirnya bokap gua disuruh tunggu keluar karena kan biar gua cast kan gitu lah, latihan coba kan. Latihan. Ya udah akhirnya keterima. Jadi Marlo. Jadi Marlo nih. Udahlah, Si antagonisnya nih ya. Ada workshop. Jadi Marlo itu berapa lama kali berapa minggu lah. Udah lumayan lama. Jadi panggil lah sama Rudy. Yuk. Di sini akhirnya ke ruangan lah. Ada Om Rudy sama Mbak Rina. Mbak Rina tuh istrinya Om Rudy. Iya. Ngobrol kamu kayak mau nggak jadi mainin Gito gitu. Gue dengan Jadi dari supporting jadi main actor. Iya. Iya. Sama kayak Raffi. Yes. Awalnya juga ragu gitu kan. Gue pertama kali main film gitu loh kan. Itu kan langsung di pemeran utama kayak anjir gue gimana ya. Yaudah akhirnya oke Om, aku tuh coba tanya papa dulu deh. Yaudah akhirnya nelfon bokap dulu dong. Ini gimana? Terima dong. Oh yaudah. Langsung gue terima. Oke Om, deal. Om Rudy juga telepon aku. Iya. Gimana anak lo boleh nggak? Boleh dong. Terserah lo ya. Lo kan sutradaranya gimana sih nanya gua? Yaudah langsung lah jadi Gito. Jadi itu sebelum panggil tuh emang lagi latihan jadi Marlo. Jadi kayak lagi latihan. Dipanggil, udah deal. Yaudah langsung lah jadi Gito. Berubah. Jadi si workshop ini membantu dong ya. Iya. Bantu banget. Pemahaman pendalaman karakter. Betul. Membantu banget. Dan kalau dari aku pribadi, aku bener-bener clueless Om sama dunia acting. Dan dengan adanya simulasi ini kan berbeda dengan reading mungkin orang-orang sutradara lainnya. Tapi Mas Rudy tuh mengimplementasikan seperti yang tadi kata Iyo, simulasi. Jadi benar-benar mempraktekkan adegan nantinya. Jadi saat kita syuting itu kita udah tahu, oh jadi berarti positioningnya di sini. Berarti kita kalau kamera di sini kita kayak gini. Jadi benar-benar yang kayak kita udah nyobain sampai 7-8 kali gitu ya untuk satu scene itu dan dikompilasiin dijadiin 2 jam full sama Om Rudy gitu. Jadi kita benar-benar belajar bareng-bareng sama Om Rudy gitu sih. Jadi semua setting yang ada di lokasi-lokasi itu di setiap scene yang diulang 7 kali karena workshop selama 2 bulan itu membuat semua cast menjadi sangat familiar. Yes. Karena kita juga jadi nggak kaku gitu loh. Iya, Karena kita awalnya kan nggak bisa acting kan. Benar. Gara-gara Om Rudy kan dilatih. Jadi kita juga kebiasaan ntar on the set tuh depan kamera kan kayak gimana banyak orang. Kayak tiba-tiba misalnya kamera itu ke muka, jadi kita nggak kaget kan gitu. Ngebantuin kita ngebiasain gitu loh. Gimana caranya bisa cope up, bisa beradaptasi dengan begitu cepat ya kan 2 bulan tuh lumayan lama, lumayan cepet juga, tapi bisa masuk ke karakter masing-masing.
Sebelumnya aku sangat bersyukur karena aku ditemuin sama orang-orang yang sangat bertalenta di sini dan passionate. Salah satunya ada Kak Aryani Williams. Dia pemenang Piala Citra ya. Dan dia membantu aku, mungkin kami ya. Kami semua untuk deep KIS. Itu dia membantu kita untuk lebih mendalami karakter kita masing-masing dengan kamu tuh kalau misalnya dulu pernah dibully nggak? Oh ternyata aku juga pernah dibully pas SD. Terus aku baru ternyata relate ya. Terus ternyata aku mendem ya karakternya. Dan ternyata aku sendiri juga lumayan mendem pas kecil. Nah dari situ tuh aku yang kayak wow, sangat bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang sangat passionate dan sangat genuine untuk membantu gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya karakter si Damar itu ada nggak persamaan dengan kamu? Karakter Gito ada nggak persamaan sama kamu? Damar ini orangnya murung ya kalau aku lihat karena dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam, dia mempunyai trauma, dan Damar ini seperti bom waktu Om. Dia tinggal nunggu kapan meledaknya aja. Asin emosinya, dia menahan selama seumur hidupnya. Dan kalau Raffi adalah orang yang ceria ya. Jadi mungkin sedikit berbeda, tapi untuk mungkin dari perundungan, dari pengalaman-pengalaman yang diangkat di film ini, Raffi tuh pernah ngerasain Om pas SD dan SMP dan SMA. Aku tuh juga pernah maksudnya dibully, dan aku juga sebenarnya pernah ngerasain menjadi pembuli. Tapi buat apa gitu Om? Maksudnya di film ini kita jadi nyadar gitu. Ternyata apa sih impact-nya? Kenapa sih perundungan itu ada gitu loh? Dan perspektif ini yang jadi highlight dari Mas Rudy-nya sendiri, dan aku sih sangat grateful karena aku bisa memperani Damar yang sangat kompleks gitu orangnya gitu sih Om. Oke, kalau iya apa? Gito orangnya dia kalau di luar rumah ceria, tapi kalau dalam rumah tuh dia sedih karena kan mamanya tuh ngacangin gitu dari kecil. Karena mamanya tuh social climber gitulah. Karena suka ya pentingan keluar daripada di rumah. Ya, kadang misalnya Gito ulang tahun tuh suka dilupain. Karakter Gito balik banget sih sama aku. Kebalik banget. Kalau Gito kan sempat dibully gitu-gitu ya. Nah kalau Abielo tuh malah ngebully. Oh gitu. Gimana? Oh gitu. Ceritain dong. Kalau bully maksudnya bully nggak parah ya. Maksudnya kayak bully suka ngejailin aja gitu loh. Ngejailin kayak bukan yang kayak nonjok-nonjok kayak gitu, enggak. Dia kayak yang kayak suka ngisengin, kayak misalnya temen lagi makan, bagiin itu nggak ngebully tapi kayak iseng, jail. Itu terus ya itu kan SD, terus makin lama ya aku juga sadar kayak ngapain sih ngebully kayak nggak ada gunanya gitu loh. Terus juga kan kalau kita ngebully pun juga bisa bikin orang yang kita bully itu jadi traumatis. Bisa misalnya dari dia nggak pede, jadi misalnya dari ekstrovert jadi introvert gara-gara yang kita kata-katain gitu. Maka dari SD tuh aku udah mulai stop, jadi sekarang udah nggak pernah lagi. Makanya aku juga pengen masuk ke film ini gitu loh, karena kan sangat bagus gitu loh ceritanya, karena kan ngambil dari kejadian-kejadian sekitar kita, dari pas di sekolah kita juga pernah ngalamin gitu loh. Oke, banyak pemain film yang kadang-kadang mengalami kesulitan untuk melepaskan peran mereka. Kan kamu berdua masih baru, bener-bener ada nggak sih saat-saat dimana kebawa gitu setelah selesai syuting, dalam kehidupan sehari-hari kan 2 bulan workshop tuh kan lama ya, terus ditambah syuting 2 minggu kalau nggak salah ya. Ya itu menjadi ketakutan aku sih, mungkin kalau Iyo nggak tahu deh. Itu gue takut banget sih, maksudnya kebawa dengan Damar yang sangat dark. Gitu. Iya Damar tuh dark banget. Dark banget sih. Kalau aku sih sempat kebawa ya, kayak misalkan gitu kan cheerful, friendly. Itu sempat kebawa kalau misalnya kadang gue lagi nongkrong. Jadi kayak bener kayak jadi gitu. Tapi, terus semakin lama kadang hilang, kadang enggak. Tapi sekarang udah enggak sih. Kalau aku sih sempat kebawa sih Om. Jadi bener-bener abis syuting 2 minggu tuh sempet yang di rumah tuh mukanya gini aja, bapak ditegur gini aja gitu. Sempet ya Om. Terus
lama-kelamaan pas sudah mulai main musik lagi, mulai manggung lagi, oh cair nih ternyata, oh nggak boleh kayak gini lagi, oh ketemu teman-teman band lagi, ketemu penonton lagi, oh udah Raffi gitu sih. Oke, terus pada saat dalam waktu 2 bulan itu ya, workshop, reading, workshop, eksekusi latihan, gimana kamu berdua bisa ngeblend? Cepat nggak ngeblendnya? Cepet sih, kita tuh cepet ya. Cepet dari awal sih. tuh udah pas jadi gitu tuh udah ngeblend gitu loh. Iya, pas jadi Marlo lu juga gue udah lumayan nyambung nih ngobrol sama lu, dan bener-bener pas dia di announce untuk menjadi Gito, yaitu sahabatnya Damar, aku tuh seneng banget Tom. Aku seseneng itu karena emang wah ini chemistry-nya dapat banget nih. Padahal kan kamu baru ketemu di set kan, maksudnya belum kenal, nggak pernah ketemu. Iya. Ya Iyo dulu pernah Om bawa nonton waktu kamu konser di atas rata-rata long ago. Sumpah. Itu berapa tahun yang lalu? Oh my 5 God. tahun, 6 tahun kali ya. Wow. Kamu dengan saksofon kamu dan nyanyi kamu dan segala macam. Tapi kan kita nggak ketemu, maksudnya. Gak kenal. Iya. Betul. Dan di set tuh bisa langsung ngeblend. Dan umur kamu berdua kan rentannya nggak jauh-jauh banget ya. Selisihnya cuma 2 tahun gitu. Ya. Dan mungkin apa ya? Karena maksudnya kita juga open juga kali ya satu sama lain, dan ya terlepas dari film kayaknya maksudnya Iyo tuh mungkin jadi salah satu temanku yang aku ajak nongkrong juga sih, maksudnya ngobrol juga nyambung gitu, dan ya alhamdulillah ya kita dalam satu project sih. Gitu sih. Kalau Iyo juga nggak menemui kesulitan. Enggak sih. Karena kita juga di luar workshop juga sempet nongkrong. Bener. Bareng Denisha, bareng Raffi, Cindy juga kan biar kita build chemistry. Betul. Jadi udah selama 2 bulan kan tuh lama kita ketemu, ngobrol terus tambah kita keluar ketemu. On the set juga kadang kita kalau misalnya lagi istirahat tuh kita keluar. Kita ngopi, makan, ngobrol gitu. Jadi enak sih nyambung. 3 kata tentang Iyo. Pikirin 3 kata tentang Raffi. Bentar. 3 kata ya? 3 kata ya. Jail. Jail, nomor 1 Jail. Terus apa lagi ya? Jail seru. Nggak tahu, aku kalau ngeliat dia mirip Nicholas Saputra. Oh gitu. Rangga. Oke. Awal-awal juga lah gitu ya. Iya lagi. Sama juga sama Rudy lagi ya. Makanya. Rangga. Oke. Iyo apa ke Raffi? 3 kata. Talented, seru, dan asik banget orangnya. Asik banget orangnya. 3 kata ya. Iya. Asik. Jadi berharap besok-besok bisa kerja bareng gitu. Dong, Iya. pengen banget Om. Oke. Nah, apa pendapat keluarga kamu? Wow. Mereka nonton dong kemarin waktu premier kan? Nonton premier. Dengan melihat karakter Damar tersendiri itu, nenekku kan nonton Opung. Oh ya? Iya, Opungku nonton. And dia agak deg-degser juga. Terus dia pas kelar film, dia ngomong ke Mas Rudy, Mas, ini Raffi sebenarnya gak kayak gini. It's very funny karena maksudnya aku acting dan Opungku juga tahu aku di rumah gak kayak gitu, dan dia ngelihat karakter Damar jauh berbeda dengan Raffi, dan ya mungkin di satu sisi aku grateful karena bisa gitu mempercayai orang untuk ini Damar nih kayak gini nih yang masa lalunya kelam, dan papa dan mamaku juga dia amazed banget sama adikku juga, adikku sangat amazed gitu, dan I'm very grateful. Kalau iya apa? Komentar orang rumah. Sangat bahagia dan sangat support ya. Karena kan pertama kali sama Om Rudy juga langsung dapat pemeran utama. Itu juga keluarga gue kan juga di lingkungan entertainment gitu loh. Jadi ya pasti senang semua sih, bangga. Ada pressure nggak? Pressure sih enggak ya. Tekanan gitu. Aduh kalau jelek gimana gitu. Oh iya. Ada perasaan itu nggak? Ada mungkin karena kakak udah duluan main film. Oh kalau masalah itu sih enggak. Aku cuek sih. Tapi kalau misalnya pressure sih mungkin karena mungkin pertama kali ya. Jadi kan kayak aku nggak tahu. Aduh nih acting gue gimana ya? Kayak pas on the set tuh kayak gue kurang masih full gitu loh, kayak kurang luarin gitu loh. Itu doang sih. Paling takut komentar siapa di rumah? Yang bisa membuat kamu tertekan? Jujur Gak ada loh. sih. Masa?
Aku cuek. Kalau misalnya kamu nggak perform bagus gitu, terus di mata keluarga kamu nggak oke, kamu paling takut komentar siapa? Kan ada orang tua kamu, ada kakak kamu, ada adik kamu 2. Kak Cico. Oh, Karena kakak tipe kamu. abang gue yang kedua dia tipe yang belak-belakan kan. Tapi kalau belak-belakan jadi aku juga bodo amat ya. Mungkin itu juga pelajaran kan, kayak misalnya dikasih tau kayak lu actingnya kurang deh, kayak misalnya itu kan juga pelajaran kayak oh berarti gue harus maksimalin lagi gitu loh. Terus pas dia udah abis nonton itu dia komentar apa? Aduh lupa. Bagus sih, congratulations gitu. Bagus. Oke. Nice. Asik. Ada scene yang paling berat, Raffi, Kalau sama Iyo ya. aku pribadi aku yang one shot yang sama Denisha yang jadi Nala itu sekitar 10 menit. Jadi nggak di cut cut. Jadi aku benar-benar dia Mas Rudy nge-shoot dari depan. Aku dialognya seperti ini. Iya. Dan itu harus cair bener-bener. Tugasku dari aku yang marah nyariin Nala. Pokoknya itu it's very hard scene for me because itu untuk mencairkan suasana gitu. Moodnya Akunya, berubah-berubah moodnya kan? berubah-berubah gitu sih. Hmm. Jadi bener-bener uncut. Itu bener-bener one shot. Itu yang paling challenging Itu challenging. and tiring for you. Iya, dan tapi untungnya Nala yang jadi Denisha yang jadi Nala, dia sangat apa ya, bisa membantu gitu, membantu aku untuk masuk ke dalam sini gitu. Oke, kalau Iyo apa? Aku tuh scene yang pas dibully mungkin ya. Karena kan capek. Kita juga sempat ngulang beberapa kali tuh. Gara-gara misalnya ada yang kurang dari performa kita tuh ngulang sampai sejam lebih. Itu capek banget sih. Yeah. Terus habis dari situ ada take scene lagi yang 180 derajat gitu loh. Misalnya yang tadi marah atau gimana terus itu langsung jadi sedih. Itu capek sih. Pindahin karakternya. Lucu ya, maksudnya dua-duanya belum pernah main film di tangan sutradara yang tepat, bertangan dingin dengan teknik yang baik, yang dipercaya dan ternyata efektif untuk semua pemain, bisa membangkitkan dan menghidupkan setiap role atau karakter di dalam film itu gitu ya. It's very apa ya, jodoh lah gitu ya kayaknya. Begitu kamu berdua nonton, kan pasti nontonnya bukan pada saat premier ya, sebelumnya udah nonton gitu. Apa sih rasanya ngelihat wajah sendiri di layar yang lebar gitu? Gimana yuk? Rasanya Kenapa gimana? sih ini siapa ya? Ini kayak bukan gua gitu loh. Masa? Iya. Lu bangga juga sih. Karena kan ya kita juga sebelum pas workshop tuh kita juga sempet bayangin kan muka kita di sini. Tiba-tiba sekarang udah ada poster gitu di XS1, sudah trailer. Bangga banget sih. Karena kan dikasih kesempatan kayak ini kan kapan lagi gitu loh. Kan nggak semua orang kan bisa dapet. Terus kamu sesuai dengan ekspektasi kamu nggak? Kan beda dong lihat di hasil pada saat workshop dengan pada saat udah jadi gitu. Sesuai ekspektasi kamu nggak? Si Gito itu. Sesuai sih, tapi ya mungkin aku ngerasa kurang karena itu yang aku bilang pertama kali kayak gue kurang maksimalin gitu. Tapi nggak tahu sih pendapat orang itu mendapat aku. Gitu. Oke, kalau Raffi? Iya, aku juga maksudnya aku belajar gitu mas dari film pertama gitu. Oh, pas aku nonton mungkin karena aku tahu karakternya dan aku tahu ceritanya. Jadi kita punya dua persepsi gitu sebagai penonton dan sebagai aktor yang memeranin karakternya sendiri. Oh harusnya kalau di otak kita mungkin ini salah, tapi untuk penonton kayaknya it's fine gitu. Mungkin ada mix persepsi dan feelings dari situ sih Om. Tapi ya aku pengen belajar lagi gitu. Oke. Tapi pas kamu ngeliat wajah kamu segede King Kong di layar, how do you feel? Wow, it feels surreal karena maksudnya aku nggak pernah ngebayangin main film gitu dan ya masuk bioskop gitu dan wow itu something that yang bersyukur banget sih. Oke. Apa kata bagaimana kamu bisa mingle sama yang lain? Kan produksi kan punya flavor yang beda-beda ya, termasuk kamu di musik gitu. Berbeda banget sih Om. Maksudnya kalau di film itu tuh ternyata kita harus ngikutin sistem filmnya. Maksudnya sistem mereka kayak gini. Kalau di musik mungkin aku bisa sesuka hatiku gitu. Ya lu ngikut gue gitu. Tapi kalau di sini kayak oke, gue nge-adjust. Gue yang cara mereka berbicara gini, cara mereka nongkrong gini. Oke, gue masuk dan
Itu aku belajar banget dari situ dan benar-benar kita harus lebih disiplin ya kalau mungkin di film. Sama di musik juga, tapi untuk di film mungkin karena kita kerjanya sangat kolektif ya. Kalau di musik kita bisa egois, Om. Kita bisa, gue mau liriknya kayak gini, lagunya kayak gini. Gue pengen aransemennya kayak gini. Enggak, kalau di film benar-benar, oke, kita kolektif, kita sama-sama. Dan benar-benar aku belajar banget sih Om dari mereka. Gitu. Kalau iya, ekspektasi yang diharapkan nanti ya pada saat film udah, ini kan sekarang filmnya lagi tayang nih gitu. Ada ekspektasi tertentu nggak sih? Ekspektasi ya mungkin orang-orang yang menonton bisa sadar gitu loh, kalau misalnya mereka ngelakuin kesalahan tersebut tuh seharusnya sadar, karena kan Indonesia kan rata-rata kejadian-kejadian gara-gara itu semua kan, kayak misalnya pelecehan seksual, bullying. Seharusnya mereka bisa sadar atas kesalahan mereka supaya nggak ngelakuin gitu. Kesalahan mereka tuh fatal gitu loh, kan bisa bikin orang trauma gitu. Oke. Pada saat bermain gitu nervous nggak? Pada saat bener-bener syuting? Mungkin kalau aku nervous sih pasti sih Om. Tapi karena kita udah melakukan simulasi dan workshop 2 bulan, jadi kita udah lumayan familiar Om sama ternyata sama nggak beda jauh sama Om Rudy yang nge-shoot sama kita syuting gitu sih. Oke. Jadi ketagihan dong. Ketagihan sih bilang. Oke. Good luck untuk karir berikutnya di perfilman. Thank you. Sekarang saya mau mundur ke masa kecil gitu ya, masa kecil. Kan cerita ini adalah tentang keluarga dengan segala macam problematikanya, anak remaja dengan segala macam problematikanya. Ceritain dong Raffi kecil tuh kayak gimana gitu. I grew up in a family yang nggak sama sekali main musik dan ya jadi bener-bener aku yang pertama mungkin bisa dibilang ya. Dan aku waktu itu iseng banget ikut idola cilik, ikut pokoknya yang lomba-lomba zaman dulu gitu Om. Dan kamu yang mau atau Aku yang mau. And Om dengar kamu introvert kecil. Aku sangat introvert Om. Ini aku kalau misalnya di rumah aku diem lagi Om. Maksudnya aku udah mungkin karena dari kecil aku ikut di atas rata-rata, aku kesangkut sama Erwin Gutawa sama Gita Gutawa. Di situ tuh kita benar-benar digembleng Om. Maksudnya diajarin gimana sih cara kalau misalnya kamu on stage ya you're a different person. When you're off stage ya lu humble, down to earth gitu. Jadi it's a different gitu ya. Dan dari situ mungkin aku belajar. Dan aku pas kecil aku dibully juga Om. Aku dikatain artis kampungan lah pas SD. Aku di SMP aku ya fisik lah, SMA juga fisik gitu. Dan aku melewati itu dan aku belajar sih Om. Maksudnya dari pengalaman itu, apa sih yang bisa dipetik? Apa sih kenapa orang iri sama aku dan kenapa gimana caranya aku bisa nggak bikin mereka iri. Kita harus rangkul dia, kita harus kasih tahu, gue tuh kayak gini tuh buat kayak gini dan semua yang bully aku zaman dulu Om, sekarang jadi temen aku Om. I'm very grateful dan dari situ aku juga belajar. Waktu itu aku juga sempat dibully ngebully pas SMA dan for what gitu, untuk apa gitu. Dan sekarang juga dengan rilisnya film ini teman-temanku juga ngeliat progresku gitu loh. Dari aku bener-bener naik tangga lah ibaratnya Om, bukan yang langsung instan gitu. Jadi I'm very grateful gitu sih Om. Oke, kalau tentang keluarga, masa kecil dengan keluarga dan segala macam boleh diceritain. Oke. Tadi kan nggak ada satupun anak atau keluargamu yang bermusik. You are the only one. Oh ya, abis aku bermusik, adikku bermusik. Oh, adikmu ya? Yang perempuan ya? Ya, adikku tuh waktu itu main jadi Sherina di musikal Petualangan Sherina. Oke. Wow. And then dia sekarang juga ikut-ikutan nyanyi dan mamaku tuh selalu support banget dan papaku. Mereka sangat support apapun yang aku mau gitu. Satu kata tentang masa kecil? Grateful. Satu kata tentang masa kecil? Grateful juga. Oke, cerita tentang keluargamu. Keluargaku. Mau mulai dari mana nih? Mulai dari Bapak? Ya, terserah. Seru banget keluarganya. Jadi gue tuh dari kecil tuh sering kayak misalkan bokap kan dulu kan radio, MC,
juga sempet ke TV. Itu kita tuh dulu sering ikut gitu loh. Jadi kayak ngelihat gitu proses. Ngelihat proses dunia entertainment tuh kayak gimana. Jadi dulu gue juga sempat jadi model, jadi cover-cover majalah, kayak brand-brand baju anak kecil gitu. Jadi kebantu gitu loh, kedorong. Iya. Terus juga dari kecil kita juga sering diajak liburan-liburan, mau ke pantai, mau ke gunung maupun itulah. Jadi kan nggak semua orang kan bisa ngerasain kayak gitu, tapi kan gue dikasih keluarga kayak gini kan, I'm so grateful gitu. Oke. Nah, ketika saat ini sekarang filmnya jalan gitu ya, kan masing-masing tadi Iyo udah ngomong punya ekspektasi biar orang lebih sadar, Raffi juga menebalkan pesan ini gitu ya. Ketika sekarang sudah dalam posisi sebagai seorang aktor, bisa dibilang gitu, sebesar apa pengaruh film ini terhadap dirimu yang sekarang? Wow. Ada nggak sih sesuatu yang slightly different, your point of view, your belief kali, anything? Kalau dari aku sih Om, aku jadi lebih melek tentang isu-isu sosial Om. Oh gitu? Iya, maksudnya aku tuh dulu mungkin karena di musik aku mengolah ngerasa dari diriku sendiri. Aku jatuh cinta, aku galau, maksudnya pintu untuk ke dunia luarnya tuh agak sempit gitu. Tapi semenjak aku masuk film, oh ternyata kekerasan seksual separah ini. Ternyata bukan masalah pakaian perempuan yang seksi. Ya maksudnya anak SD juga bisa dilecehkan gitu. Berarti kan ada yang salah dari pelakunya gitu, otak pelakunya gitu. Dan perundungan yang sampai sekarang masih terjadi gitu. Aku juga ngerasa kayak, oh iya, apa sih motivasinya? Apakah dari orang tua kah? Apakah dari keluarga? Apakah dari anak tersebut gitu. Dan aku udah mulai melek tentang isu-isu sosial ini, dan itu mungkin yang sangat berubah dari Raffi Sudirman gitu sih. Oke. Kalau iya apa? Ya aku juga lebih terbuka sih, karena dulu kan aku lebih tipe yang cuek ya. Gara-gara film ini juga kita nonton, jadi yang pesan-pesan yang disampaikan kita, Amrudi dan semua itu masuk ke kita semua gitu loh. Kayak kita sadar isu sosial, pelecehan yang terjadi di sekitar kita harus belajar untuk berbicara. Benar. Untuk ngelapor. So, kalau kita nggak cerita kan mendem semua kan. Mendem semua kan kita bisa stres. Bisa stres kita bisa bunuh diri atau mungkin ngelakuin hal yang sama ke orang lain gitu loh. Biar nggak gue doang yang ngerasain, tapi lu juga harus ngerasain. Itu sih. Jadi semoga ya film ini pesan-pesannya bisa disampaikan dengan baik dan semua orang bisa mengerti. Dan di film ini juga kamu kan bermain sebagai Damar dan juga mempunyai hobi bermain saksofon. Dan kamu adalah juga pemain saksofon selain kamu adalah penyanyi. Yes. Main dong, bawa nggak alatnya? Boleh. Bawa? Aku bawa. Seriously? Aku bawa. Oh ya? Yes. Oke, let's do it. So, ini saksofonku, ini yang dipakai di filmnya juga. Dan mungkin aku akan bawain satu yang masuk filmnya. Oke, that's ini good. OST Damar. Oh, oke. Kita beri tepuk tangan buat Raffi Sudirman. Keren. Thank you. Vi, sejak kapan kamu tertarik sama saksofon? Dan why saksofon? Wow, aku tertarik saksofon umur 15 tahun, Om. 15 tahun. Why? Because Kenny G. Kenny G? Yeah, as simple as that. Kenny G. I listened to Kenny G when I was like little kid. From your dad and mom? Yeah, from my mom. From your mom? Yeah, my dad suka juga Kenny G. Terus pas aku waktu itu inget banget ke Gramedia, and then I heard this sound yang kayak lagu apa gitu, aku lupa, tapi suaranya enak banget gitu. Dan aku nanya ke mamaku, oh ini Kenny G, do you want to play? Tapi kalau kamu idenya nyemplung, kamu harus serius gitu. Itu sih maksudnya prinsip yang dari dulu ditekanin sama mamaku. Oke, ya udah aku main saxophone, ya udah aku serius. Aku bener-bener belajar, aku bener-bener tiap hari tuh. Seminggu
ada kali, pokoknya setiap hari itu aku main saxophone terus pas dari kecil. Oke, dan itu melengkapi atribut kamu ya sebagai seorang penyanyi. Kayak bisa dibilang seperti itu sih Om. Iya kan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Iya. Dan karir sebagai seorang aktor, label yang baru ini mempertebal brand kamu dong. Raffi Sudirman yang juga adalah pemain penyanyi, musisi, dan juga pemain film. Iya, dan sebenarnya kalau nggak karena kecemplung ini juga aku nggak tahu bakal jadi aktor juga sih Om. Jadi bener-bener wow, itu seperti jodoh aja sih Om. Dan nggak bisa milih juga kan? Nggak bisa disuruh milih pada akhirnya. Nggak bisa. Iya. Oke, kalau Iyo kan pengen jadi penyanyi. Yes. Terus belum ada kesempatan. Maksudnya kamu berpikir untuk menjadi seorang penyanyi, kamu punya kualitas suara, tapi tiba-tiba belok gitu main film. How do you feel and what do you think? Ya emang berarti rezeki nggak kemana-mana gitu loh. True. Karena kan emang aku awalnya pengen musik, nyanyi, kayak bikin single baru, kayak gitulah. Terus tiba-tiba, tadi sebelumnya tuh pengen main film tuh tahun ini. Udah ngomong lah sama teman bokap yang mau ngurus-ngurus begitu. Terus tiba-tiba beberapa minggu setelah ngobrol tuh, ditawarin lah sama Om Rudi. Udah lanjut ke cerita tadi. Terjun lah, tiba-tiba dicemplungin. Cemplung lah, atau mungkin Sandung lah. Sandung, bener. Ya awal dari pemeran pembantu kan, tiba sekarang pemeran utama. Ya I'm so happy, I'm so honored. Sama Om Rudi juga. Senang banget sih, karena pengalaman pertama kan. Jadi berarti kamu tetap dong akan mengejar impian kamu menjadi seorang penyanyi? Atau Pasti. Mau. Karena emang passion in singing gitu loh. Kayak paling ntar mungkin ya bentar-bentar lagi pengen mungkin cover-cover dulu lah. Sebaru single yang mungkin bisa collaborate sama misalnya sama Raffi dan teman-teman yang lain kan. Kan juga beberapa kan teman-teman ada musisi kan. Ini mungkin bisa bareng gitu. Oke, kamu kan mau tahun 2024 ini kamu akan kuliah. Kalau Raffi itu udah semester berapa ya, Vi? Semester 6. Semester 6. Betul. Oke. Terus di UI ya kamu ya? Oke. Kalau mau dibilang soal karir ya Raffi udah sangat jelas karirnya udah duluan. Langkah-langkahnya udah pasti gitu. Iyo terus rencananya bukannya mau tinggal di Bali kan? Maksudnya mau kuliah di Bali. Gimana kamu bisa ngatur waktu tuh kalau misalnya tiba-tiba harus bolak-balik Jakarta, Bali, kuliah gitu? Ya makanya itu aku ambil Bali karena Bali kan liburan kan paling banyak ya. Karena kan banyak hari nasional mereka kan, hari sendiri mereka. Iya, hari libur mereka. Hari libur mereka kayak misalnya bisa libur sebulan, beberapa minggu lah. Ya mungkin di waktu-waktu kosong bisa balik ke Jakarta, mungkin bisa musik atau mungkin ada tawaran-tawaran film or iklan atau apapun itulah. Jadi ikutin jalannya aja. Oke. Ketika film ini udah sekarang kan udah beredar dan udah berdua udah nonton udah, ada nggak sih adegan yang paling favorit? Apa ya? Yang stealing banget. Gue suka banget nih adegan ini. Jangan spoiler ya. Pokoknya adalah di scene-scene akhir. Di scene akhir. Itu. Iya, pokoknya di scene akhir tuh udah mendekati akhir tuh udah wah, itu bisa pecah deh semuanya. Oke. Air mata bisa keluar semua. Gitu. Raffi? Aku apa ya? Mungkin kalau aku sedikit berbeda ya, karena filmnya dark banget. Aku suka banget yang ada scene kita berempat itu. Aku, gitu. Yang Nala, pesan itu Maya, yang kita lagi happy banget justru. Yang lagi di jalanan, lagi ya pokoknya lagi happy deh. Oke. Ya aku suka banget di situ. Nggak tahu kenapa, karena mungkin mengangkat semua dari 4 karakter ini punya lukanya masing-masing. Di sini kita berbagi luka, tapi pas kita sama-sama, kita happy banget. Aku merinding nih ngomongnya. Jadi kayak satu pesannya yang kayak mungkin orang yang nonton ngerasa mereka sendiri. Enggak, kalian nggak sendiri gitu. Kalian maksudnya di sini kalian nggak sendiri, sama sekali nggak sendiri. Banyak banget orang yang ngerasain juga gitu loh. Jadi sama-sama lah kita berbagi luka gitu untuk mencapai ya jangan sampai amit-amit misalnya mereka akhirnya ngapain yang berdampak negatif gitu sih.
pada saat kamu udah nonton filmnya, udah dijahit lagi, diedit, sesuai dengan ekspektasi kamu, atau apa? Atau terkaget-kaget ngeliat hasilnya? Aku kaget sih. Kaget? Aku kaget. In a good way. Iya ya. Iya, in a Kaget? good way. Karena mungkin apa ya, nggak... Ini mikir antara mau spoiler apa iya, enggak kan? makanya. Untuk pas dijahit tuh pas pertama kali filmnya muncul, udah kayak gitu langsung. Udah kayak what? Oke, langsung disuguhkan dengan ini nih temanya segini nih, kayak gini. Seberat itu ya, Seberat itu. sedark itu film ini. Iya, Terus Om Rudi kan juga canggih gitu loh, canggih banget kan. bener. Dari pilih soundnya, yang Iya. misalnya lagi adegan apa, sound tuh bener-bener dukung banget. Dukung banget. Jadi bisa berdown banget, bisa lagi seneng banget. Kamera-kameranya kan juga canggih gitu loh, ngambil-ngambil dari mana. Bener. Siapa yang paling kamu nggak suka di cerita itu? Ya of course pasti yang ngebully kamu ya, si Marlo. Ya Marlo juga lah. Iya. Karena emang gemes gitu loh. Terus Bapak Nala juga. Bapak Nala sih. Bapak Nala ya. Sama Raffi juga. Kalau aku Bapak Nala sama bapaknya Marlo. Oke. Karena Marlo Kebentuk gara-gara bapaknya. tuh. Yang get along setelah selesai production sampai sekarang selain Iyo siapa lagi? Banyak banget sih, masih banyak banget kayak Denisha, terus Cindy yang jadi Maya, terus Dede juga yang jadi Marlo. Jadi bener-bener apa ya, kita juga masih in contact juga sih. Oke, Iyo juga gitu. Semuanya baik sih, nggak ada yang masalah atau apa. Ada nggak adegan-adegan yang konyol, lucu, tolol gitu? Oh, Apa yuk? ada Gimana? yang Jangan spoiler. ada di trailer nggak ya? Ada ya? Yang mana sih? Kayak ada deh. Yang gue lagi mainin kaki tuh. Oh iya, Iya, itu lucu. Itu konyol sih. Itu lucu. Lu gara-gara lu tuh berdua. Kenapa konyol? Kenapa? Pas take-nya nggak ini ya? Ingat gak lu? Iya itu. Ya, Adalah itu pokoknya, apa? pokoknya. Hah? Spoiler ntar. Oh iya. Kan kalian biar penasaran aja gitu loh. Pasti penasaran Iya, kan. tapi yang lucunya di film ini tuh ada sweetnya, Ada sweetnya. sedihnya, Lengkap ada gitu marahnya, lengkap banget sih Om. Gitu sih Om. Iya, ini ya. Betul. Heartfelt. Iya, heartfelt. Iya. Dalam banget ya. Betul. Dalam banget. Jadi sekarang boleh sampaikan kepada mereka-mereka untuk berbondong-bondong menonton film ini, silakan Raffi. Oke, teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton film Saat Menghadap Tuhan, akan tayang di bioskop tanggal 6 Juni 2024. Yang cengeng jangan lupa Bawa siapin tisu. Banyak-banyaknya dah. Yes. Oke. Thank you banget Raffi. Terima kasih. Iyo, thank you banget, sukses buat karirnya. Terima Thank you kasih. so much.